Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengadakan gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan bagi pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Santa Angela Atambua, Kabupaten Belu. Memasyarakatkan makan ikan merupakan kerjasama DPR RI, khususnya Komisi 4, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Program ini, program Gemar Makan Ikan ini sebenarnya kerjasama antara DPR RI, khususnya Komisi 4 dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan kami memilih Kabupaten Belu karena memang Kabupaten Belu ini adalah kabupaten yang memang berada di perbatasan Indonesia dan Timor Leste, dan Presiden Jokowi itu selalu menekankan membangun itu dari beranda depan Republik Indonesia, dari teras depan, dan Kabupaten Belu ini teras depan. Dan kita tahu bahwa Kabupaten Belu ini juga memiliki garis pantai dengan panjang tertentu, artinya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa, 38 km. Dan kita tahu bahwa makan ikan ini mengandung sejumlah manfaat. Dengan makan ikan ini dia memiliki protein hewani terbaik, bahkan lebih baik dari telur, susu, dan juga daging. Selain itu, ini juga membantu untuk pembentukan otak karena mengandung omega 3. Dan kita tahu bahwa dengan makan ikan ini, tadi Pak Bupati cerita, dulu orang Jepang itu tidak terlalu tinggi, alias stunting, pendek-pendek. Nah sekarang orang Jepang tuh tinggi-tinggi, cerdas. Dan kita tahu bahwa NTT ini angka stuntingnya itu hanya lebih baik dari 2 provinsi, yaitu Papua dan Papua Barat. Jadi kita masih ada problem stunting, masih ada problem gizi buruk, masih ada problem kurang gizi. Dan ikan ini sebenarnya ini juga menjawab semua hal ini. Nah, NTT itu provinsi kepulauan. Artinya antara pulau-pulau ini itu memiliki perairan laut, dan luas laut NTT itu lebih besar dari luas daratan. Mestinya laut ini diberdayakan sebagai sumber makanan juga buat orang Nusa Tenggara Timur. Laut ini harus menjadi ruang hidup dan sumber kehidupan. Kenapa? Di sana NTT punya produk unggulan kelautan dan perikanan tuh tuna, cakalang, tongkol terutama. Tetapi bukan hanya perikanan tangkap. Bicara Kabupaten Belu, waktu saya kecil dulu, kita ke Belu, otak kita tuh langsung bilang apa? Oh, kita mau makan bandeng, mau ke kolam susu. Artinya apa? Di sini pun juga punya potensi di sektor perikanan budidaya. Nah, karena itu Kementerian KKP itu melihat Belu ini punya potensi yang harus dibantu, harus diberdayakan, baik dari sektor perikanan tangkap maupun sektor perikanan budidaya, dan juga bagaimana mensosialisasikan, mengkampanyekan Gemar Makan Ikan. Kalau tindak lanjut selanjutnya adalah saya komunikasi dengan Pak Bupati, kita bicara soal apa-apa saja yang menjadi permasalahan dan kebutuhan Kabupaten Belu, terutama terkait dengan aspek perikanan dan kelautan. Pak Bupati yang tahu, karena Pak Bupati yang punya rakyat dan Pak Bupati yang punya wilayah. Kami DPR RI ini adalah penyambung aspirasi dari daerah, dari kabupaten kota ke nasional. Pak Bupati butuh apa? Sampaikan. Kami menunggu data, menunggu informasi, menunggu proposal, sehingga kemudian ada yang namanya skema CPCL, calon penerima, calon lokasi, itu semuanya terdata dengan baik, sehingga alokasi anggaran, alokasi program kerja ataupun bantuan itu tepat sasaran, sesuai dengan peruntukan yang memang diarahkan oleh Pak Bupati. Kami DPR ini terus terang, DPR ini tidak punya visi pribadi. Yang punya visi pembangunan itu adalah pemerintah daerah, kepala daerah. Karena itu DPR itu harus bekerja, rujukannya adalah RPJMD setiap kabupaten kota. Kenapa? Ya, oke, saya punya dapil di NTT 2, 12 kabupaten kota. Tetapi yang punya rakyat dan wilayah itu kan Pak Willy sebagai bupati. Karena itu, sebelum saya bekerja, saya tanya Pak Willy, apa kebutuhan, apa permasalahan, apa aspirasinya. Nah, sekarang Pak Willy sudah cerita, saya banyak, tidak saja di sektor kelautan dan perikanan, karena saya Komisi 4 itu terkait dengan pertanian, perkebunan, terkait dengan peternakan, lingkungan hidup dan kehutanan. Nah, Pak Willy, pertanian juga, terutama pertanian lahan kering ya Pak Willy. Nah, ini semua nanti Pak Willy akan serahkan semua permasalahan dan kebutuhan. Ya, tugas saya adalah fight, berjuang di sana. Kalau kita mengandalkan kekuatan di daerah, tentu ada keterbatasan. Kita tahu APBD kita harus membiayai banyak hal. Karena itu butuh kerja-kerja politik di level nasional, sehingga kemudian keberpihakan dalam bentuk politik anggaran itu bisa masuk alokasinya ke daerah kita. Nah, kalau kita loss di sini, anggaran itu masuk ke provinsi lain, masuk ke kabupaten lain di luar NTT, maka kita harus fight. Saya kira itu poinnya.
Bupati Belu Willy Esa berharap melalui kampanye makan ikan ini, generasi Kabupaten Belu menjadi generasi yang cerdas dan terdidik. Jadi begini, saya sebagai Bupati berterima kasih untuk Pak Komisi 4, dalam hal ini Pak Ansy Lema, yang telah mengajak Kementerian KKP mengkampanyekan makan ikan di Kabupaten Belu. Karena dari data, penduduk Kabupaten Belu itu konsumsi ikannya kalau dibandingkan nasional masih jauh di bawah. Dan ini bentuk dukungan secara nyata, beliau datang membawa kementerian, membawa dirjen untuk mengkampanyekan makan ikan. Kita tahu bahwa kandungan dalam ikan itu sudah dijelaskan oleh Pak Ansy begitu luar biasa. Dan yang kita harapkan, yang saya termasuk semua mengharapkan, bahwa generasi Belu ke depan harus generasi yang terdidik, harus generasi yang cerdas. Dengan apa? Makan ikan. Ayo kita makan ikan. Dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan ini, dilakukan penyerahan secara simbolis gemar ikan oleh anggota DPR RI dan Bupati Belu kepada guru-guru Santa Angela. Ana Ukat Sri Priluma melaporkan.